Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SD 2 Triarga. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya kalian bersama keluarga di rumah masing-masing. Insya Allah hari ini Pak Jazuli akan memberikan sebuah kabar penting buat kalian, informasi penting buat kalian. Di proyek ketiga kali ini teman-teman akan belajar membaca nyaring teks yang agak panjang. Nah, Pak Jazuli supaya lebih menarik kegiatan belajarnya, Pak Jazuli akan mengemas kegiatan ini dengan mengadakan lomba membaca dongeng. Nah, teman-teman nanti teknisnya bagaimana, caranya bagaimana, Pak Jazuli akan menjelaskan dalam video ini. Teman-teman bisa disimak dan didengarkan ya. Yang pertama, yang harus teman-teman siapkan yaitu buku dongeng. Dongeng apapun, terserah teman-teman. Boleh tentang dongeng tentang binatang, tentang karakter, dan sebagainya. Silahkan, dongeng ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa membaca buku dongeng yang sudah teman-teman pilih. Lalu minta ayah dan bunda teman-teman untuk merekam kegiatan teman-teman membaca dongeng. Oke ya. Setelah direkam, nanti teman-teman bisa minta bantuannya untuk mengirimkan video mendongeng teman-teman ke Instagram angkatan. Jadi nanti minta bantuan ayah atau bunda untuk mengupload video membaca dongeng ke angkatan. Disertakan juga judul dongengnya ya dalam deskripsi Instagramnya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa melihat dokumentasi pembacaan dongeng dari teman-teman yang lain melalui Instagram angkatan. Nah, untuk durasinya teman-teman, durasinya bisa 5 sampai 8 menit ya untuk durasi mendongengnya. Namun apabila kurang dari 5 menit boleh saja teman-teman. Oke. Yang jelas yang akan Pak Jazuli lihat adalah satu, kelancaran membaca teman-teman. Kedua, Pak Jazuli akan melihat intonasi atau naik turunnya teman-teman dalam membaca. Terus yang sudah pasti kejelasan teman-teman dalam membaca. Oleh karena itu, persiapkan ya teman-teman ya buku dongengnya yang teman-teman suka untuk membacanya. Mungkin itu saja informasi dari Pak Jazuli untuk kegiatan belajar bahasa Indonesia di proyek ketiga ini. Semoga nanti kalian bisa membaca dongeng dengan maksimal ya. Minta bantuan ayah dan bunda teman-teman. Yang pertama untuk mengupload video yang sudah teman-teman lakukan ke Instagram. Dan yang kedua, merekam kegiatan teman-teman membaca dongeng. Nah, sebelumnya Pak Jazuli, sebelum kita selesai, Pak Jazuli akan membacakan dongeng buat teman-teman. Nah, ini judulnya. Kebalik. Judulnya Badak Tak Bercula. Judulnya Badak Tak Bercula teman-teman. Oke ya. Pak Jazuli akan membacakan dongeng ini kepada teman-teman. Ini termasuk dongeng fabel karena berkaitan dengan hewan. Oke, bismillah ya. Jazuli akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah gunung berapi di tepi laut hiduplah seekor badak yang wajahnya lucu dan unik. Untuk seekor badak, culanya terbilang panjang dengan ujung yang halus berkilat. Dia senang mengguncang-guncang pohon untuk menjatuhkan buah dan menggali tanah untuk mendapatkan air. Yang paling disukai bulu si badak ketika ibunya lengah adalah menancapkan culanya ke dalam tanah, lalu berputar-putar hingga kepalanya pusing. Berputar dan terus dia berputar hingga bulu tubuhnya mengembang seperti gasing, berbulu coklat dan besar. Pada suatu hari yang cerah, bulu berjalan menerabas di bawah sekawanan
kelelawar pepaya yang bergantung di pohon rambutan. Tiba-tiba cahaya mentari menyinari sekelompok buah pepaya yang tersembunyi. Terkesima, kelelawar-kelelawar yang kelaparan itu segera turun dari sarangnya untuk makan. "Bagaimana badak itu bisa mendatangkan cahaya?" jerit kelelawar pepaya bermata belau. "Pasti kekuatan dari cula badak itu," sahut teman-temannya. "Pasti itu sakti." Bulu pun menjadi bangga pada culanya. Pada siang yang menyengat, Bulu bolak-balik berguling di kubangan lumpur yang kering. Sekelompok katak berkaki biru menyaksikan. Seketika, air meluap di sekitar badak itu. Terkesima katak-katak yang dahaga itu berlompat ke dalam air. "Bagaimana badak itu bisa mendatangkan air?" teriak seekor katak oranye yang tembem. "Pasti kekuatan dari culanya," teriak balik teman-temannya. "Pasti itu sakti." Bulu pun bangga pada culanya. Bulu menyanyi dengan siulan melengking serta dengusan sambil mendentamkan kaki. Dengan bangga menyusuri jalan setapak hutan. Tiba-tiba dia tertarik ke atas, lalu tergantung berayun-ayun. Culanya terjerat di jebakan kawat yang tebal. Bulu berkali-kali berusaha mendorong dan menarik culanya. Akhirnya Bulu jatuh ke tanah, tapi culanya sudah hilang. Tak jauh dari sebuah dusun di pinggir hutan yang lebat, seorang anak laki-laki namanya Dedi terbaring sakit. Walau lemah, dia ingin berada di hutan. Ayahnya yang di hutan saat itu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah cula dari jebakan yang dibuat. Untuk cula badak, itu terbilang panjang dan berujung mengkilap. Ternyata cula tersebut adalah cula milik Bulu. Menggenggam hasil buruannya, ayah Dedi bergegas kembali ke anaknya yang sakit di dusun. "Dedi, obat yang ampuh ini diminum," kata sang ayah. "Minumlah. 3 pil ini terbuat dari badak cula." Terbaring di dipan, si anak laki-laki mengamati 3 pil yang terbuat dari cula badak yang diberikan oleh ayahnya. Dia membayangkan yang telah terjadi pada badak pemiliknya. Esok paginya, Dedi bangun dan merasa sehat kembali. Berita kesembuhannya tersebar di seluruh kampung. "Itu pasti keampuhan cula badak," kata salah satu penduduk dusun. "Cula badak sakti." Ayah Dedi pun mengangkat anaknya untuk disaksikan semua orang. Menjelajah hutan, Bulu rindu menari berputar-putar sekali lagi. "Lihat si badak tanpa cula itu," celoteh segerombolan kelelawar pepaya. "Dia tak berguna tanpa cula yang dimilikinya." Tiba-tiba Bulu mengguncang sebuah pohon dan cahaya mentari menyinari sekelompok buah pepaya yang tersembunyi. "Lihat yang baru saja dibuat badak itu," jerit seekor kelelawar pepaya yang bermata belau. "Dan dia melakukannya tanpa cula," celoteh teman-temannya. Bulu pun menjadi bangga. Pada suatu siang yang panas, Bulu berbaring di kubangan lumpur yang kering. "Lihat si badak tanpa cula itu," seru seekor katak berkaki biru. "Dia tak berguna tanpa cula yang dimilikinya." Tiba-tiba
Bulu menggali dalam tanah dan sekubangan air muncul dari kubangan yang dibuat oleh bulu. "Lihat, yang baru saja dibuat oleh badak itu," seru katak orange yang tembem. "Dia melakukannya tanpa cula," sahut balik teman-temannya. Bulu pun bangga pada dirinya. Bulu dan ibunya berjalan-jalan dengan gagah di jalan setapak di dalam hutan. Ketika mereka mendekati dusun, ayah Dedi melompat sambil mengarahkan tombak ke arah badak tersebut. Dia ingin membuat lebih banyak obat untuk penduduk yang sakit. "Berhenti!" teriak Dedi. "Ayah, aku sudah sembuh. Tapi bukan karena cula badak yang ayah berikan. Ayah, lihat sendiri. Aku menjadi pulih," kata ayahnya. "Itu karena kau minum obat dari cula badak, kan?" sahut sang ayah. "Tidak, ayah. Obat ini tidak aku minum. Pil yang terbuat dari cula badak yang ayah berikan tidak aku minum." Dan Dedi mengeluarkan 3 pil cula dari sakunya, menunjukkan pilnya untuk dilihat semua orang. Ayahnya menurunkan lembingnya. Ternyata tidak ada kesaktian di cula badak. Dedi dan Bulu pun merasa bangga pada diri mereka. Malam itu, Dedi dan ayahnya menyingkirkan semua jebakan kawat yang ada di hutan. Dalam perjalanan pulang, anak itu melihat Bulu lewat di sela-sela sulur hutan. "Ayah, lihatlah," ujar Dedi. "Si badak yang tak bercula itu." Ayah dan anak menyaksikan Bulu berguling di kubangannya. Sekawanan kelelawar pepaya bergelantungan di punggung berbulunya, berpesta pora dengan buah yang dijatuhkannya. Di sekelilingnya, katak-katak berkaki biru berlompatan di dalam kolam lumpur galian. Bulu tersenyum. Dengan mata juling menyaksikan kodok tembem oren yang berputar dan terus berputar di hidung Bulu yang tanpa cula. Menari hingga Bulu menjadi pusing. Dedi tersenyum juga. Tak ada lagi jebakan cula bada di dalam hutan. Nah, teman-teman, itu tadi dongeng tentang badak tak bercula yang sudah Pak Jazuli sampaikan. Selanjutnya, Pak Jazuli tunggu ya, teman pembacaan dongeng teman-teman. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman dalam belajar. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.